Memahami konsep full accounting information dan full costing. Perkenalkan, nama saya Gisela Lovely Mikawalukou dengan NIM 206110238, Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelas 5B7, mata kuliah Akuntansi Manajemen, dengan nama dosen Dr. Imelda Ohi. Informasi akuntansi penuh. Apa itu informasi akuntansi penuh? Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan atau total biaya. Informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi. Dalam hubungannya dengan objek informasi, informasi akuntansi penuh merupakan informasi akuntansi langsung yang terjadi dalam objek informasi tertentu ditambah dengan bagian yang adil informasi akuntansi tidak langsung yang dibebankan kepada objek informasi. Manfaat informasi akuntansi penuh. Yang pertama adalah pelaporan keuangan. Selanjutnya, analisis kemampuan menghasilkan laba. Yang ketiga, mengetahui biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Selanjutnya, penentuan harga jual dalam cost type contract. Selanjutnya, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, penyusunan program. Pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dibagi menjadi dua golongan, pelaporan keuangan kepada pihak luar dan pelaporan keuangan kepada manajemen puncak. Pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan terikat kepada prinsip akuntansi yang klasik, sedangkan pelaporan keuangan yang ditujukan kepada manajemen puncak perusahaan tidak selalu terikat pada prinsip akuntansi yang klasik. Pelaporan keuangan memerlukan informasi akuntansi umum yang berupa informasi nasional. Selanjutnya, yang kedua adalah analisis kemampuan menghasilkan laba atau profitability analysis. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi, produk, keluarga produk atau product line, aktivitas atau activities, atau unit organisasi. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditujukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, mengetahui berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Manajemen secara rutin memerlukan informasi biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu objek biaya seperti produk, keluarga produk, jasa, aktivitas, pusat biaya, atau perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu dapat dijawab dengan menyajikan informasi biaya penuh yang bersangkutan dengan objek biaya. Biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen dalam yang pertama,
evaluasi konsumsi sumber daya. Yang kedua, struktur biaya perusahaan pesaing. Selanjutnya, pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Selanjutnya, penentuan harga jual produk atau jasa. Selanjutnya, biaya daur hidup produk atau jasa atau product life cycle. Biaya mutu atau quality cost, cost reimbursement. Yang terakhir, inventory costing. Yang keempat ialah penentuan harga jual dalam cost type contract. Cost type contract adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Dalam cost type contract, produsen dijamin akan memperoleh laba sebesar persentase tertentu dari biaya sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian proyek. Yang kelima, penyusunan program. Penyusunan program adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kepada setiap program tersebut. Yang keenam, penentuan harga jual normal. Pada prinsipnya, harga jual harus dapat menutup biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Jika pendekatan full costing digunakan dalam penentuan cost product, harga jual produk harus dapat menutup biaya penuh yang merupakan jumlah biaya produksi dan biaya non-produksi ditambah dengan laba wajar. Yang ketujuh ialah penentuan harga transfer. Ada dua macam pendekatan yang digunakan untuk menentukan harga transfer. Penentuan harga transfer atas dasar biaya, yaitu cost based transfer price, dan penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer price. Jika penentuan harga transfer didasarkan atas biaya, maka biaya penuh masa yang akan datang dipakai sebagai dasar untuk menentukan harga produk dan atau yang ditransfer oleh pusat laba penjual ke pusat laba pembeli. Yang kedelapan, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik, air, telepon dan telegram, dan pos diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan. Informasi akuntansi penuh yang bermanfaat untuk menetapkan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah terdiri dari biaya penuh masa yang akan datang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa dan artikel. Rekayasa informasi akuntansi penuh. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan manajemen tersebut, perekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan, dan biaya langsung yang bersangkutan dengan objek informasi tertentu
dan pembebanan secara adil aktiva, pendapatan, dan biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Aktiva dan pendapatan umumnya mudah diidentifikasi kepada objek informasi tertentu, sehingga hanya sedikit aktiva dan pendapatan tidak langsung yang harus dibebankan secara adil suatu objek informasi. Tidak demikian dengan biaya. Banyak biaya yang merupakan biaya bergabung atau common cost yang dalam perekayasaan informasi akuntansi penuh harus dibagikan secara adil kepada berbagai objek informasi melalui metode pembebanan tertentu. Selanjutnya kita masuk pada materi full costing. Full costing. Apa itu full costing? Full costing adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Full costing. Apa saja kelebihan dari full costing? Yang pertama ialah mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yaitu biaya overhead tetap dan variabel. Yang kedua, kelebihan dari full costing ialah metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Selanjutnya, kelemahan dari metode full costing sendiri. Dalam metode full costing, maka harga jual Anda akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Mengapa? Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Metode ini hanya sesuai digunakan untuk Anda yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang laporan keuangan full costing. Perhitungan dalam harga pokok produksi dalam metode full costing dilakukan dengan cara membuat suatu laporan keuangan yang terdiri dari berbagai hal berikut. Yang pertama adalah hasil penjualan. Jumlah yang bisa diperoleh oleh perusahaan dari hasil penjualan produk yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, harga pokok produksi atau penjualan, di mana harga dasar per unit dari produksi ataupun penjualan suatu barang. Dan yang ketiga, laba kotor, di mana perusahaan bisa memperoleh laba kotor yang berasal dari keuntungan penjualan, tapi belum bisa dikurangi dengan biaya ataupun beban perusahaan. Yang mana untuk bisa memperoleh laba kotor ini, Anda bisa memperolehnya dengan menghitung selisih antara hasil penjualan dan harga pokok produksi atau penjualan. Selanjutnya, laba bersih, di mana laba bersih adalah laba yang diperoleh keuangan dengan cara menghitung adanya selisih antara laba kotor yang sudah diperoleh sebelumnya dengan jumlah total dari biaya pemasaran suatu variabel
yang sudah dikalikan dengan unit produk yang terjual. Biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, dan juga biaya administrasi dan umum tetap. Selanjutnya ada biaya pemasaran variabel, di mana dana yang dikeluarkan guna melakukan pemasaran dari berbagai variabel sebuah produk oleh pihak perusahaan. Selanjutnya ada biaya pemasaran tetap, di mana pihak perusahaan mengeluarkan sejumlah dana untuk memasarkan suatu produk dengan jumlah yang tetap atau tidak berubah. Selanjutnya ada biaya administrasi dan umum variabel, di mana sejumlah dana yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendukung adanya proses produksi. Dan yang terakhir ada biaya administrasi dan umum tetap, di mana sejumlah uang yang digunakan untuk mendukung proses produksi perusahaan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan informasi akuntansi penuh dan full costing. Full accounting information atau informasi akuntansi penuh terdiri dari unsur full asset, full reserve, dan atau full cost. Full cost merupakan suatu unsur full accounting information. Sedangkan full costing sendiri merupakan suatu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai cost produk biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Jika perusahaan menggunakan pendekatan full costing, dalam penentuan cost produksinya, full cost merupakan biaya produksi, biaya bahan baku, tambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik variabel, ditambah biaya overhead pabrik tetap. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan. Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan tugas ini. Semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka. Tidak sekedar percaya, tapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapai impian tersebut. Kemudian, mau mendorong diri mereka untuk mau take action, menjalankan semua rencana untuk menjemput impian yang mereka dambakan. Sekian, terima kasih.